Baik, masih bersama Bapak Menteri kita, Pak Ferry. Ini perdana Pak, saya dikasih hadiah dan sketsa nih dari bintang tamu. Tapi yang saya dengar, Bapak nggak cuma jago sketsa, tapi juga jago bernyanyi, Pak. Wah, ini enggak udah. Iya, bener nggak? Jago ngeles, saya jago ngeles. Bener nggak Pak Sadi? Benar itu, dengar-dengar Rolling Stone ya. Oh, ini Nah, Pak, lagi. Itu nggak sebait gampang. saja Pak, sebait buat Lidah kami saya semua yang kapan Madura nggak lagi bisa Pak. nyanyi itu, Pak. Aduh, Sebait saja lagu kesukaan perasaan yang lain Bapak. Q&A nggak suruh nyanyi. Oh tidak Pak, Mahfud MD satu lagu, Pak. satu lagu. Ya bener. Ya, Aduh. Pak, sebait aja. Bapak kan suka rock and roll juga nih Pak. Iya. Kita semua di sini suka rock and roll. Rolling Stone. Rolling Stone boleh Pak. Tergambar wajahmu, terbayang hasratmu, terbayang jelas jiwa sederhanamu. Lagu Bung Hatta karya Iwan Fals. Kenapa bukan Sarjana Muda lagu itu? iya. Kenapa bukan Sarjana Muda? Bongkar lebih cocok. Jadi karena Bapak koperasi kita Bung Hatta, jadi itu yang diingat. Iya, saya rasa Iwan Fals menggambarkan dengan sangat tepat kerinduan seorang sosok seperti Bung Hatta yang sederhana dan pikiran besarnya tentang koperasi, dan Bung Hatta juga merupakan proklamator bersama Soekarno yang tentu itu menjadi sesuatu yang sekarang langka. Dan alhamdulillah saya berkesempatan tahun lalu di hari koperasi 12 Juli datang ke rumah kediaman keluarga Bung Hatta dan diterima oleh 3 putrinya, dan saya rasa rumahnya juga tidak banyak berubah seperti dulu, dan banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari sosok Bung Hatta dan keluarganya yang masih tetap sederhana dan tetap punya kepedulian, dan besar harapannya koperasi di bawah Presiden Prabowo Subianto ini bisa kembali seperti yang diinginkan oleh almarhum orang tua mereka Bung Hatta. Pak Ferry memang sangat filosofis ya, apapun pertanyaannya selalu tentang koperasi. Sepertinya memang mendarah daging sekali Bapak koperasi kita ini. Mungkin Om Jen atau Mas Adi. Bicara tentang koperasi itu sebenarnya secara filosofis ini kan ide populisme. Ide-ide yang memang pro dengan rakyat. Jadi sangat make sense sebenarnya dari pernyataan Pak Menteri sejak awal. Sekalipun menteri tapi jiwanya aktivis. Aktivis itu kakinya nyentuh ke bawah. Tapi begini Pak Menteri, tugas terbesarnya adalah yang mungkin kita bayangkan. Apa yang tekad penting yang harus dilakukan oleh Pak Menteri mewakili pemerintah. Karena di desa per hari ini pun sebenarnya budayanya adalah budaya pop. Kalau mau jajannya pun juga di retail-retail modern. Itu yang saya kira untuk mengubah paradigma, untuk menjadikan koperasi Desa Merah Putih sebagai ekosistem utama, siklus untuk memutar mata rantai ekonomi yang berdenyut, itu tentu saja bukan perkara gampang. Nah, apalagi pada saat yang bersamaan, bicara tentang desa, Kopdes itu memang kalau simpan dan pinjam, saya khawatir banyak minjamnya ketimbang simpannya. Kan itu yang kemudian dikhawatirkan oleh publik. Di kampung saya beberapa waktu yang lalu, belum ada Kopdesnya, sudah mau minjam duit 200 juta, Pak. Itu kan nggak gampang. Sementara ditanya, kapan mau nyimpan? Nanti kalau ada untung, katanya. Nah, ini kan tantangan-tantangan yang tidak mudah sebenarnya, yang tentu dilihat oleh kita yang dari jauh. Bagaimana niat baik, ide-ide populisme ini betul-betul yang menciptakan ekosistem yang betul-betul memberdayakan masyarakat, bukan justru sebaliknya. Memang antara gagasan besar dengan pendekatan teknokratis untuk mengimplementasi di lapangan itu harus berjalan beriringan. Dan kalau lihat dari keberadaan fungsi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden menjadi tempat aktivitas ekonomi baru di masyarakat, dan harapannya nanti akan ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa yang secara agregat nanti akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sebenarnya ini menciptakan kesempatan bagi produk-produk UMKM lokal atau brand-brand lokal untuk bisa mengisi gerai-gerai yang akan ada di koperasi desa. Tapi yang jauh lebih penting yang sering kali dilupakan orang, bahwa keinginan Bapak Presiden tentang, seringkali Bapak Presiden mau bicara tentang cold storage, bicara tentang itu adalah bagaimana koperasi desa ini juga nanti berfungsi untuk menjadi off-taker
nyerap dan nampung hasil produk masyarakat. Apakah itu tanaman pangan, apakah itu hortikultura, buah-buahan, sayuran, peternakan, perkebunan, kerajinan, kuliner, dan lain sebagainya. Koperasi di desa itu, desanya produknya adalah gabah kering panen, artinya tanaman pangan. Harus disediakan dryer yang akan bisa membantu kualitas gabah kering panen petani itu juga bisa kualitasnya baik. Kalau sekarang kan karena ketiadaan dryer, itu menyebabkan gabah kering panen petani kita turun kualitasnya. Dan menyebabkan harga jual gabah kering panen petani kita seringkali under spec atau di bawah kualitas dari harga gabah yang ditetapkan pemerintah. Misalkan di desa itu ada produksi yang buah-buahan dan sayurannya bagus, tapi karena ketiadaan alat pengatur suhu, itu buah-buahan yang bagus, sayuran yang bagus itu kemudian tidak bisa punya nilai jual yang lebih tinggi, sari, busuk, kemudian menyebabkan harganya juga jatuh. Nah, diperlukan alat pengatur suhu. Koperasi desa nanti akan dilengkapi dengan itu. Di desa-desa pesisir pantai yang hasil produk masyarakat desanya ikan, perlu nanti hasil tangkapan ikan itu disimpan di cold storage, lemari pendingin, yang mudah-mudahan itu bisa menyebabkan kualitas ikan hasil tangkapan masyarakat nelayan-nelayan kita itu bisa tetap dalam kondisi yang baik. Dari saya lahir sampai sekarang, gabah kering panen petani kita tuh tetap dijemur di lantai-lantai, dipatok-patokin ayam, dilindas motor, dilindas sepeda. Ya cepat gabah kering panen petani kita berubah warna, kutuan, dan lain sebagainya. Perlu ada dryer-dryer, alat pengering untuk bisa menjaga kualitas gabah kering panen kita. Nah, penyediaan alat mesin bagi kegiatan pasca produksi ini diharapkan nanti akan dilakukan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ya. Pak, ini bicara soal legacy. Bapak ingin diingat sebagai sosok yang seperti apa sih, Pak? Orang very Mudah-mudahan sebagai Menteri Koperasi saya bisa menerjemahkan keinginan Bapak Presiden agar khususnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa sesuai dengan harapan Bapak Presiden. Secara operasional itu bisa jadi manfaat, keuntungan yang hasil keuntungannya itu bisa bermanfaat bagi anggota dan bagi masyarakat. Bisa tadi membebaskan masyarakat kalau terjerat hutang, terjerat pinjol, mereka bisa pinjam di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan lain sebagainya. Secara pribadi ada nggak Pak cita-cita pribadi dalam diri Pak? Wah, ada, ini udah. Wah, tepuk tangan. Alhamdulillah udah dijadikan menteri, ini udah pengalaman yang luar biasa buat saya. Boleh dibilang Bapak bahagia Pak dengan posisi sekarang Pak? Ya bahagia dan disyukuri, dan kemudian ini jadi ladang pengabdian. Saya sangat percaya Bapak adalah orang yang paling konsisten yang pernah saya temui. Karena dari awal sampai dengan akhir ini semuanya tentang koperasi. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Koperasi Q&A malam hari ini. Baik, karena waktu kita sudah habis Bapak. Dan sekarang pesan Bapak untuk pemirsa Q&A Metro TV dan generasi muda kita Pak. Silakan. Ya, yang pertama tentu minta doa. Karena tugas ini tidak ringan dan tentu mohon dukungannya. Karena memang tugas membesarkan koperasi di negeri yang jiwa nilai-nilai ekonomi kerakyatan itu ada di dalam konstitusi kita, itu tentu menjadi tugas bersama kita. Bukan tugas Kementerian Koperasi, tugas Kementerian Koperasi, Menteri Koperasi, apalagi juga hanya seorang presiden, tetapi ini tugas kita semua untuk mengembalikan sistem arah praktek ekonomi kita kembali ke jalur ekonomi konstitusi. Dan bagi generasi muda, sekarang konfigurasi demografi kita Gen Z itu 11 jutaan kalau nggak salah. Kemudian milenial itu 30 jutaan, generasi alfa yang masih mengikuti sekolah itu juga nanti 2-3 tahun ke depan akan mengisi mayoritas demografi penduduk kita. Oleh karena itu kami juga akan menjadikan koperasi ini menjadi opsi pilihan bagi kalangan generasi muda, milenial, Gen Z untuk bisa menjadi opsi lapangan pekerjaan berupa silahkan teman-teman anak-anak muda, milenial, Gen Z membuat produk-produk yang kiranya dapat kita buat sendiri
mulai dari yang paling sederhana, sabun, sampo, deterjen, mulai dari bikin kecap, sambal, apapun yang kalian produksi, jangan takut tidak laku dijual. Gerai-gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan siap untuk menjadi gerai-gerai rak-rak yang akan diisi oleh produk-produknya kalangan milenial dan Gen Z. Dan kemudian juga bagi kalangan anak-anak muda, milenial dan Gen Z yang ada di daerah-daerah, khususnya di daerah pedesaan, kalian jangan takut untuk berproduksi, karena nanti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menyerap, menampung hasil produk kalangan generasi muda, Gen Z dan milenial yang ada di desa-desa. Jadi perkotaan, perdesaan nanti akan terpecahkan masalahnya. Amin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.